setara sama kayak perusahaan-perusahaan lainnya yang sifatnya legal. Bisa dibilang setara tuh dengan PT sekarang. Iya, betul. Oh, karena bentuknya badan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dian Kartika Sari dalam Pokat Mentega, podcast bermanfaat mengawal dan mengawasi akuntabilitas negara. Selama 10 menit ke depan, saya akan ditemani oleh dua narasumber saya, yaitu Mas Fajri dan Mbak Siti. Halo Sobat. Tema kita kali ini membahas mengenai BUMDes. Kemarin saya dikirimin makanan sama orang tua saya. Itu ada beberapa snack karena nggak bisa mudik ya kan. Terus saya lihat di sini ada stikernya BUMDes. Iya BUMDes ya. Saya penasaran nih apa ini BUMDes. Jadi nanti kita tanya-tanya ke dua narasumber kita ini mengenai BUMDes. Oke, kalau BUMDes ini kita nggak terlalu kenal. Jadi saya mau minta tolong dong dijelasin sebenarnya apa sih ini BUMDes itu. Oke, jadi izin menjawab ya Mbak Dia. Jadi BUMDes ini awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi BUMDes ini singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. Nah, kalau definisinya BUMDes ini badan usaha yang sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh desa. Nah, dan tujuannya adalah untuk mensejahterakan kemakmuran desa itu sendiri. Jadi itu BUMDes. BUMDes. Karena biasanya kita kan familiarnya sama BUMN gitu ya. Biasanya BUMN, BUMD. Ini apa nih BUMDes? Kan? Selain bisa mengobati rasa kangen, terus bisa mendorong perekonomian desa juga kan di masa pandemi. Apa nih BUMDes gitu ya? Kok tiba-tiba ada Dari hits gitu ya? Gitu. Nah, yang kedua nih, karena dia bentuknya badan usaha, mau tanya lagi dong, dia sebenarnya legal atau enggak sih si BUMDes ini? Menarik sekali nih. Jadi awal mulanya di undang-undang tersebut disebutkan BUMDes ini sifatnya hanya badan usaha. Jadi belum dijelaskan lebih lanjut apakah ini legal atau enggak. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, di situ disebutkan bahwasanya di pasal 117 BUMDes ini merupakan badan usaha yang merupakan badan hukum. Nah, jadi sekarang sifatnya itu udah legal. Jadi udah setara sama kayak perusahaan-perusahaan lainnya yang sifatnya legal. Gitu. Bisa dibilang setara tuh dengan PT sekarang sih. Iya, betul. BUMDes ini. Oh, karena bentuknya badan hukum. Iya. Badan hukum. Nah, menarik nih dibahas tadi setara dengan PT. Yang kita tahu kayak perusahaan terbatas itu tujuannya kan profit oriented nih. Iya, betul. Nah, si BUMDes ini nih kira-kira tujuannya apa sih? Profit oriented juga kah seperti PT atau gimana tuh? Jadi kalau mengacu pada undang-undang tadi, tujuan dari BUMDes itu diantaranya ada 5 ya. Yang pertama adalah meningkatkan perekonomian desa. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan dari aset desa tersebut. Yang ketiga membuka usaha. Dan kalau membuka usaha otomatis membuka lapangan pekerjaan juga dong bagi masyarakat desa. Dan yang terakhir mensejahterakan kemakmuran masyarakat desa itu sendiri. Dan salah satu pesan nih dari Mendes PDTT dengan adanya keberadaan BUMDes, jangan sampai mematikan usaha-usaha yang ada di desa. Iya, betul sekali. Kayak gitu. Jadi si BUMDes ini nggak cuma profit oriented ya, Sobat. Jadi BUMDes ini juga mensejahterakan masyarakatnya kayak gitu. Oke. Karena saya saking penasarannya kemarin kan, sambil makan sambil mikir juga sebenarnya. Saya nyari-nyari nih artikel tentang BUMDes gitu kan. Terus ada beberapa cuplikan, kan tadi tujuannya tuh baik, sangat mulia gitu kan. Tapi ternyata ada beberapa artikel yang kayak gini nih, kita tampilin aja. Iya. Oke, nah dari yang artikel yang tadi ditampilin itu kan kayak ada penyalahgunaan dari oknum. Betul. Jadi kira-kira mungkin Sopwas juga mau tanya nih, kenapa sih kok masih ada pelanggaran kayak gitu? Jadi kalau saya lihat sih sepertinya penyebabnya itu masih karena kurangnya kesadaran dari pengurus BUMDes itu. Selain kurangnya kesadaran juga karena adanya kurangnya pemahaman. Jadi sebenarnya mereka masih bingung pertanggungjawaban dari BUMDes ini seharusnya kemana. Padahal kan di undang-undang tersebut disebutkan bahwa mereka itu bertanggung jawab untuk melaporkan ke penasihat. Penasihat itu dijabat oleh kepala desa. Nah, laporannya apa aja yang harus dilaporkan? Laporan keuangan dan juga laporan semesteran kayak gitu. Nah,
berbicara soal laporan keuangan nih, kenapa sih laporan keuangan ini penting banget gitu disampaikan ke kepala desa ya sebagai pemegang penasihat utama kayak gitu. Sedangkan ada nih laporan lain yang juga harus ada di desa gitu. Kenapa harus laporan keuangan nih kira-kira? Oke. Menarik ya ini. Kenapa ya harus laporan keuangan? Kenapa nggak laporan yang lain? Iya, betul. Jadi laporan keuangan itu dokumen yang sangat penting karena itu sebagai alat yang menggambarkan alat akuntabilitas dan juga transparansi bagi suatu entitas. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih ke Kak Dian, Kakak tahu kondisi sekarang lagi sehat atau sakit dari mana juga? Biasanya sih pertama suhu tubuh ya, suhu tubuh meningkat dan juga kayak terasa lebih cepat capek, lemas kayak gitu, mungkin agak meriang-meriang, pilek gitu ya. Oke. Nah, BUMDes juga gitu. Kita tahu BUMDes itu lagi sakit, kurang sehat atau sehat, kondisi keuangannya tentu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri itu bisa kita temukan lewat laporan keuangan. Biasa kita sebut indikator. Lewat laporan keuangan nanti tergambar tuh apa aja nih yang terjadi selama periode itu. Gimana nih kondisi BUMDes? Usahanya untung enggak? Asetnya apa aja, utang dan modalnya ada berapa, sampai akhirnya kita jadi tahu deh kondisi BUMDes lagi sakit atau enggak. Kalau kita lagi sakit, tentu harus kita segera obati kan. Lewat laporan keuangan ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi pengurus BUMDes untuk mengambil keputusan terkait keberlangsungan BUMDes itu sendiri. Hingga saat ini tuh nggak ada alternatif yang dapat menggantikan peran laporan keuangan. Nah, si laporan keuangan ini bentuknya apa aja kalau bisa dijelasin lebih lanjut nih, karena dia posisinya memegang peran penting gitu dari si BUMDes ini sendiri gitu. Jadi gini, dalam membuat laporan keuangan itu tentu ada standarnya masing-masing ya tiap entitas. Tuh, kalau BUMN dan dasar pedomannya pakai standar akuntansi keuangan. Nah, BUMDes itu pakainya standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau biasa kita sebut SAK EMKM. Kalau nggak pakai standar yang sama, tentu kita bingung, ya nggak jeri-jeri. Sekarang BUMDes ada berapa nih? Kan ada ratusan ribu BUMDes, Mbak. Berarti ada ratusan ribu laporan dong kan? Bingung jadi. Jadi harus ada standar ya? Betul. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, cara penyajiannya gimana? Gitu kan? Bentuk laporannya apa aja gitu. Laporan keuangan EMKM minimal tuh harus terdiri dari 3 minimal, ya ini. Pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Kedua, laporan laba rugi. Ketiga, catatan atas laporan keuangan. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, kita bahas neraca dulu ya. Neraca di bagian laporan keuangan ini tuh memberikan informasi potret kondisi keuangan entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dalam satu waktu tertentu, biasanya di akhir kuartal atau di akhir periode. Pada sisi kiri neraca itu menggambarkan harta yang dimiliki oleh BUMDes, sedangkan di sisi kanan itu menggambarkan bagaimana nih si harta ini tadi yang diperoleh, apakah dari kewajiban atau menggunakan ekuitas. Jadi yang perlu diingat, aset itu selalu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Namanya aja laporan laba rugi. Jadi laporan ini tuh memberikan informasi mengenai pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode akuntansi. Yang terakhir dan yang nggak kalah penting adalah catatan atas laporan keuangan atau biasa kita sebut CALK. Di dalam CALK menyajikan informasi tentang penjelasan, daftar terinci, atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan BUMDes tersebut. Jadi, kalau kita mau tahu detailnya nih tentang laporan keuangan BUMDes tadi, kita tinggal baca aja tuh di CALK. Oke, nggak terasa 10 menit udah lewat. Jadi saya undur diri. Saya terima kasih kepada dua narasumber kita yang telah membagi ilmunya, dan kita juga mau icip-icip nanti. Oke, makanya tetap stay tune di Kotak Mentega Podcast, bermanfaat, mengawal dan mengawasi akuntabilitas.